Oke, sorry tadi bagian 2-nya terpotong. Ya, jadi kita lihat dengan alfa 0,1 hasilnya 10,3, alfa 0,5 hasilnya 12,33. Nah, untuk MSE-nya sendiri kita bisa lihat ya, sama kalau alfa 0,5 hasilnya juga lebih MSE-nya lebih tinggi. Begitu juga dengan MAPE-nya. Kita bisa melihat ada perbedaan sekitar yang cukup besar ya, bukan ya lumayan lah dari alfa 0,1 dan 0,5, di sini 5,59%, di sini 6,76%, hampir 1% bedanya. Jadi comparison of forecast error dalam meramalkan ya tentunya bisa terjadi error. Nah, kita bisa lihat dengan ini MAD-nya 0,1, maka kita untuk kasus ini kita memilih alfa 0,1 karena forecast error-nya baik itu MAD, MSE maupun MAPE dia lebih kecil nilainya. Nah, exponential smoothing dengan penyesuaian tren. Kalau ada tren yang dihitung, maka exponential smoothing harus dimodifikasi seperti ini ya. Jadi kita lihat dari bulan 1 sampai 5, actual demand-nya diketahui, maka forecast-nya untuk ke depan, maka kita tahu FT-nya 100, itu sudah diketahui. Nah, FT berikutnya kita bisa hitung dengan rumus yang sudah ada. Nah, ini rumusnya forecast including trend atau FITT sama dengan exponentially smoothed forecast FT ditambah exponentially smooth trend dengan uraian di bawah ini. Saya kira saya lanjut ke... Nah, kemudian pendekatan yang keempat untuk forecast secara kuantitatif adalah proyeksi tren. Proyeksi tren itu adalah menyesuaikan lini tren ke dalam poin data historis untuk memproyeksikan jangka medium ke jangka panjang. Nah, linear trend ini bisa ditemukan dengan menggunakan teknik least square seperti ini. Jadi sama dengan A tambah BX. Nah, metode ini kita bisa lihat meminimisasi jumlah dari squared error atau deviation. Rumusnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat contohnya seperti ini. Dari misalnya ini yang kita mau forecast di sini adalah demand untuk kebutuhan tenaga listrik. Jadi dari tahun pertama sampai tahun keempat kebutuhan tenaga listriknya ditahu tahun 1 sampai tahun 7 ya. Nah, kita lihat ada demand di situ. Nah, bagaimana kita hitung forecast-nya? Ya, kita hitunglah dengan seperti ini. Jadi year, jumlah year-nya 28, electrical power demand-nya, kemudian X pangkat 2, 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, dan seterusnya. Jumlahnya X dikali Y, 1 kali 74, 2 kali 79, hasilnya 158. 3 kali 80, hasilnya 240, dan seterusnya. Didapatlah sigma XY, jumlah XY 3063, masukkan ke dalam rumus, maka X-nya sama dengan 4, Y-nya 98,86. Ini contoh. Jadi kita bisa tahu dari rumus ini diturunkan, didapatlah bahwa permintaan untuk tahun ke-8 adalah 56,7 tambah 10,54 kali 8, tahun ke-8, maka 141 megawatt. Dapat seperti itu. Jadi ini contohnya, tren lainnya ini yang hijau. Untuk menghitung least squares, kita harus selalu menyesuaikan plot data untuk memastikan ada hubungan linear. Kemudian kita tidak memprediksi periode waktu di luar database. Kemudian deviasi di luar least square itu diasumsikan random.
Nah, dalam seasonal variasi, variasi musiman dalam data, ada beberapa langkah dalam proses untuk musiman yang per bulan, ya monthly season. Yang pertama, step pertama adalah temukan average historical demand. Jadi temukan permintaan rata-rata secara historis untuk setiap bulan. Kemudian hitung average demand untuk semua bulan. Kemudian hitung seasonal index untuk setiap bulan. Kemudian estimasikan demand total untuk tahun berikutnya. Habis itu bagi total estimasi total demand ini dibagi dengan jumlah bulan, kemudian kali dari seasonal index bulan tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita mau lihat tahun depannya nanti berapa. Jadi kita lihat, oh kita sudah punya data tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, tahun 4 gimana nanti? Nah, kita bisa hitung di sini average yearly demand-nya. Ini jumlah ya, baru dibagi 3. Kemudian kita hitung nih average monthly demand-nya. Nah, kita dapat di sini average yearly demand-nya, jadi kita hitung rata-rata demand per bulan untuk 3 tahun. Jadi ini tadi toh. Jadi Januari dari tahun 1 sampai tahun 3 rata-rata 90. Juli tahun 1 sampai tahun ketiga 105. Ini semua dihitung rata-rata tiap bulannya dengan data historis 3 tahun. Didapatlah average annual demand atau permintaan tahunan rata-rata. Nah, 1128. Dari sini kita bagi 12, jadi kita bisa lihat, oh ternyata rata-rata demand per bulan itu kita bisa rata-ratakan 94. Nah, dari situ kita bisa dapat seasonal index-nya, di mana average monthly demand yang ini untuk 3 tahun terakhir dibagi average monthly demand. Jadi kita dapatlah angka-angka ini. Jadi seasonal index-nya ini 90 bagi 94, 80 bagi 94, 85 bagi 94. Nah, kita dapatlah seasonal index untuk tiap bulan. Nah, jadi kita bisa membuat ramalan untuk tahun keempat. Berapa demand-nya kira-kira untuk Januari tahun keempat? Hitung Mi. 1200 bagi 12 kali seasonal index-nya. Ya, kita dapat nih kira-kira average forecast untuk setiap bulan di tahun keempat. Jadi kita lihat ini beda dengan yang awal sekali kita pelajari itu yang naive approach ya. Kalau naive approach dikasih rata semua Januari sampai Desember. Di sini kita sudah mulai masukkan tren dengan menghitung rata-ratanya. Jadi kita bisa lihat ada grafiknya dari data tersebut. Tahun pertama sampai tahun ketiga kita sudah tahu demand-nya berapa. Nah, untuk peramalan tahun keempat, ya kita juga sudah bisa lihat, perhitungkan. Nah, ini contoh kasus, nanti kalian bisa baca sendiri. Ini data ya. Ini contoh kasus untuk Rumah Sakit San Diego. Dia lihat jumlah pasiennya, jadi pasien dengan berapa hari dia masuk, kemudian bulannya. Nah, ini datanya. Dengan cara yang sama, dia bisa menghitung seasonality index-nya. Kemudian nanti dia bisa menghitung nanti ini tadi seasonal indices-nya. Nah, dari sini bisa dapat forecast trend-nya. Nah, ini contoh untuk San Diego Hospital. Nah, kita bisa menyesuaikan trend data dengan memakai rumus yang ini. Y seasonal sama dengan indeks kali Y trend forecast. Yang terakhir, untuk pendekatan kuantitatif, ini associative model linear regresi atau regresi linear. Nah, ini forecasting asosiatif itu dipakai kalau perubahan dalam satu atau lebih variabel independen bisa dipakai untuk memprediksikan perubahan untuk variabel dependen. Nah, ini paling gampang. Ini sebenarnya kalau yang ini lebih enak dipakai karena ya kita langsung saja pakai SPSS atau software lainnya untuk hitung regresi linear. Bahkan pakai Excel pun bisa. Tapi paling lebih gampang sih pakai SPSS ya. Kalau Excel kita masih harus masukkan sendiri rumus-rumusnya.
Kalau kita tinggal masukkan data. Nah, teknik yang paling umum adalah analisis regresi linear. Kita memakai teknik ini seperti kita pakai di contoh time series. Jadi, kita harus tahu tetap rumusnya. Jadi, associative forecasting kita meramalkan outcome berdasarkan variabel independen maupun variabel dependennya dengan memakai least square teknik. Pokoknya kita tahu rumusnya. Y itu adalah variabel dependen, A, Y itu aksisnya, B slope-nya dari baris regresi, dan X adalah independen variabelnya. Nah, contohnya seperti ini. Kalian belajar regresi linear itu di mata kuliah TPK kalau nggak salah ya. Ya, pokoknya nanti itu dibelajar dan ada data yang kalian harus ketahui, sisa dikasih masuk saja nanti ke SPSS-nya. Jadi misalnya ini contohnya salesnya Nodal, perusahaan namanya Nodal dalam miliar dolar ya, jadi 2 miliar, 3 miliar, 2,5 miliar. Payroll-nya dalam billion, 1 billion, 3 billion, 4 billions. Nah, ini kita lihat, ya semakin banyak salesnya, semakin banyak area payroll-nya. Nah, dari sini kita bisa hitung dia punya X kuadrat dan XY, di mana sales nanti akhirnya didapat 1,75 kali 0,25 payroll. Didapatlah garis tren seperti ini. Jadi kalau payroll tahun depan diestimasikan 6 billion, maka salesnya adalah ya kita lihat 1,75 tambah 0,25 kali 6, maka salesnya itu 3,25 juta. Jadi 3.250.000 dolar. Dengan grafik seperti ini. Nah, sama dengan metode forecasting nanti semuanya ya namanya metode peramalan, tentunya ada standar errornya. Standar error yang diterima ya. Jadi standar error dari estimasi ini ya kita bisa lihat. Jadi kan kalau forecast itu semua estimasi dari nilai di masa depan atau future value. Nah, ini tujuannya adalah rata-rata dari mean of probability distribution. Jadi tadi dengan rumus yang tadi kita dapat nih regresi, garis regresinya. Nah, kemudian ini rumusnya. Tapi sebenarnya sih, kalau kita sebagai orang manajemen, sebaiknya pakai SPSS saja untuk hitung ini semua. Nah, korelasi itu hubungan. Jadi, apakah variabel A dengan variabel B saling berhubungan, hubungannya negatif atau positif. Jadi, korelasi itu kita mau lihat, ini juga kita bisa hitung dengan SPSS, seberapa kuat hubungan linear antar variabel. Nah, tapi korelasi belum tentu berarti causality. Nah, koefisien dari korelasi R, pengukuran derajat asosiasi, itu dari -1 sampai +1. Koefisien korelasi ini rumusnya. Ya, koefisien korelasi ini rumusnya. Tapi ya sekali lagi bagus, lebih gampang kalau kita pakai SPSS saja langsung. Nanti kalian akan pelajari cara memakainya. Ini saya percepat karena mau 15 menit lagi. Koefisien determinasi seperti ini. Nah, kayaknya saya lanjut part 4 ya. Nanti lanjut lagi. Saya